Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Zulfakar dari kelas Administrasi Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus keamanan basis data pada sistem gudang, di mana saya akan membahas mengenai pembagian role dan juga pemberian hak akses untuk masing-masing role tadi. Nah, untuk deskripsi dari studi kasus ini, domainnya saya menggunakan gudang dan juga logistik, di mana ini digunakan untuk mengelola data supplier dan gudang barang seperti stok, harga, lokasi, untuk operasional logistik harian. Setiap pengguna yaitu terdiri dari petugas gudang, admin gudang, dan juga manajer gudang memiliki peran dan hak akses berbeda yang diatur dengan ketat untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, serta integritas data inventory. Kemudian untuk tujuan simulasinya, yang pertama adalah menerapkan konsep authentication dan authorization di DB2 menggunakan user dan role. Kemudian menunjukkan pembatasan hak akses antara pengguna melalui grant atau less privilege sesuai tanggung jawabnya yang sudah diatur di awal, serta menerapkan kerahasiaan data untuk kolom-kolom yang memiliki data sensitif seperti harga atau kontak supplier menggunakan prinsip kolom masking, sehingga nilai pada kolom tersebut tidak akan ditampilkan pada role yang tidak memiliki hak akses. Nah, untuk pembagian role dan hak aksesnya adalah seperti berikut. Role pertama ada petugas gudang, di mana hak aksesnya terhadap tabel gudang barang, dia bisa melakukan select kecuali pada kolom harga per unit dan juga ID supplier. Sehingga ketika dilakukan select, kolom harga per unit dan ID supplier akan kosong atau ditandai dengan strip. Sementara untuk perintah insert, role ini tidak memiliki hak akses. Sementara untuk update, dia hanya bisa melakukan update pada kolom status barang dan juga jumlah stok, serta tidak memiliki hak akses untuk melakukan delete. Sementara hak aksesnya pada tabel supplier, role petugas gudang ini tidak memiliki akses sama sekali untuk mengakses tabel supplier baik dari select, insert, update maupun delete-nya. Selanjutnya untuk role yang kedua ada admin gudang. Hak aksesnya terhadap gudang barang yaitu untuk select dapat keseluruhan kecuali pada kolom harga per unit. Sehingga ketika dilakukan perintah select, kolom harga per unit akan kosong atau ditandai dengan strip. Kemudian untuk bagian insert bisa melakukan seluruh data untuk kolom kecuali pada kolom harga per unit, di mana kolom harga per unit ini nantinya akan diinputkan oleh manajer gudang karena memang kerahasiaan datanya. Sementara untuk update sama, hanya kecuali kolom harga per unit. Sementara untuk perintah delete, role ini tidak memiliki akses sama sekali. Kemudian role admin gudang terhadap hak aksesnya terhadap tabel supplier, di mana untuk perintah select hanya akan ditampilkan kolom ID supplier dan juga nama supplier. Sementara untuk perintah insert, update, dan delete-nya, dia tidak memiliki akses sama sekali. Selanjutnya untuk role manager gudang, hak akses terhadap tabel gudang barang dan juga tabel supplier, dia memiliki kontrol hak akses penuh, baik untuk select, insert, update, maupun delete-nya. Nah, untuk menerapkan skema pembagian role dan juga pemberian hak akses tadi, pertama kita harus membuat user terlebih dahulu, yaitu membuat user gudang petugas, gudang admin, dan juga logistik manager menggunakan perintah sudo user add gudang petugas dan juga sudo passwd gudang underscore petugas. Berikut juga untuk user gudang admin dan juga user logistik manager. Nah, fungsinya yang pertama untuk memverifikasi identitas pengguna saat login. Jadi sistem bisa tahu role mana yang sedang login, kemudian mengaktifkan role based access control RBAC atau izin hak akses. Jadi ketika role tadi login, sistem juga mengetahui hak akses mana saja yang bisa
digunakan oleh role tadi, serta untuk menguji kolom masking secara dinamis. Selanjutnya kita akan membuat database dan tabel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database gudang DP serta menggunakan dua tabel, yaitu tabel supplier dan juga tabel gudang barang. Nah, setelah membuat database dan juga membuat tabel tadi, kita akan menambahkan isi untuk tabel tadi. Ini berguna pada saat nanti kita melakukan simulasi. Nah, setelah membuat database, membuat tabel, dan juga mengisi tabel tadi, kita akan masuk pada pembuatan role dan juga pemberian hak akses. Dimana untuk membuat role, perintahnya adalah create role petugas underscore gudang, admin gudang, dan juga manajer logistik. Nah, sementara untuk hak akses sendiri, untuk hak akses petugas gudang ini diatur di mana dia memiliki akses select dan juga update pada kolom status barang dan jumlah stok. Kemudian untuk hak akses admin gudang terhadap tabel gudang barang itu dapat melakukan select, insert dan update hanya pada kolom nama barang, kategori, lokasi rak, ID supplier, dan juga status barang. Sementara untuk tabel supplier, dia hanya bisa melakukan select. Nah, sementara untuk hak akses manajer logistik, dia bisa melakukan akses ke seluruh kolom. Sehingga perintahnya adalah grant all on table gudang barang dan juga grant all on table supplier. Nah, selanjutnya setelah kita membuat role dan juga membuat user di awal tadi, kita akan menetapkan role ke user menggunakan perintah grant role petugas gudang to user gudang petugas. Begitu juga untuk grant role admin gudang to user gudang admin, serta grant role manager logistik to user logistik manager. Nah, penetapan role ke user ini digunakan untuk menghubungkan blueprint atau izin yang telah didefinisikan dalam role petugas gudang, admin gudang, dan juga manajer logistik tadi dengan user yang ada di sistem operasi atau US CentOS tadi, atau bisa dibilang user yang sebenarnya, yaitu user gudang petugas, user gudang admin, dan logistik manager yang sudah kita buat di query awal yang paling awal tadi. Nah, dengan begitu setiap user itu secara resmi mengadopsi semua hak dan batasan akses termasuk kolom masking yang melekat pada role mereka. Selanjutnya untuk masking untuk tabel gudang barang, yang pertama adalah dengan mengatur kolom harga per unit hanya ditampilkan untuk logistik manager, di mana perintahnya adalah create mas harga barang on gudang barang untuk tabel gudang barang, di mana di sini terlihat ketika yang login adalah logistik manager, untuk harga per unitnya akan ditampilkan. Sementara jika yang login selain logistik manager, yang ditampilkan hanya berupa strip atau menunjukkan kosong. Kemudian mengatur kolom ID supplier hanya akan ditampilkan untuk gudang admin dan juga logistik manager, di mana di sini terlihat ketika yang login adalah gudang admin atau logistik manager akan ditampilkan ID supplier. Sementara jika yang lainnya yaitu adalah gudang pengguna, gudang petugas, hasilnya adalah strip atau kosong. Nah, setelah melakukan perintah ini, melakukan juga perintah alter tabel gudang barang aktif kolom access control. Ini digunakan untuk menerapkan perubahan atau menerapkan skema pada create masking ini. Nah, selanjutnya untuk masking untuk tabel supplier. Ini yang pertama dengan mengatur kolom kontak supplier hanya ditampilkan untuk logistik manager, di mana di sini terlihat ketika yang login adalah logistik manager akan ditampilkan kontak supplier, sementara jika yang lain akan ditampilkan strip atau kosong. Begitu juga untuk mengatur kolom alamat supplier hanya ditampilkan untuk logistik manager. Ketika yang login adalah logistik manager, yang ditampilkan adalah alamat supplier, sementara yang lain hanya akan mendapatkan strip atau kosong. Ini melakukan
perintah alter tabel supplier aktif kolom akses kontrol juga digunakan untuk menerapkan perubahan atau skema masking ini. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan simulasi untuk pembagian role dan juga pemberian hak akses tadi. Di mana di sini saya akan memulai dengan melakukan koneksi ke database gudang DB menggunakan user gudang petugas atau petugas gudang. Nah, di sini koneksinya berhasil dan saya akan melakukan perintah select untuk tabel gudang barang. Nah, di sini saya menggunakan db2inst1 karena memang database ini disimpan di dalam user db2inst1. Nah, perintah selectnya berhasil dan sudah ditampilkan tabel gudang barang, di mana semua nilainya ada kecuali pada kolom ID supplier dan juga harga per unit. Karena memang user ini tidak diberikan hak akses untuk mengakses nilai pada kolom ID supplier dan juga harga per unit. Ini juga merupakan efek dari masking yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ID supplier ini hanya akan ditampilkan ketika usernya adalah seorang admin gudang ataupun manajer logistik. Dan juga untuk harga per unit ini hanya akan ditampilkan ketika usernya merupakan manajer logistik. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah select lagi untuk tabel supplier. Nah, di sini akan muncul error karena memang user gudang petugas atau petugas gudang ini tidak memiliki akses untuk mengakses tabel supplier. Selanjutnya, saya akan melakukan connect reset terlebih dahulu dan melakukan connect kembali ke database gudang DB, namun menggunakan user gudang admin atau admin gudang. Nah, di sini koneksinya berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah select juga untuk tabel gudang barang. Nah, perintah selectnya berhasil dan sudah ditampilkan tabel gudang barang, di mana untuk ID supplier pada user ini sudah ditampilkan karena memang user ini memiliki akses untuk menampilkan nilai ID supplier. Namun untuk harga per unit masih kosong karena memang tidak memiliki hak akses untuk harga per unit. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah select lagi untuk tabel supplier. Nah, di sini perintah selectnya berhasil dan sudah ditampilkan tabel supplier, di mana ID supplier dan juga nama suppliernya ada, sementara untuk alamat supplier dan juga kontak suppliernya kosong. Karena memang user dari gudang admin ini hanya memiliki akses untuk data ID supplier dan juga nama supplier. Sementara alamat supplier dan kontak suppliernya kosong akibat dari perintah masking tadi, di mana akhirnya kolom alamat supplier dan kontak suppliernya kosong karena bukan merupakan user manager logistik. Nah, di sini saya akan melakukan connect reset lagi dan melakukan koneksi ke database gudang DB lagi menggunakan user logistik manager. Nah, di sini perintah koneksinya berhasil dan di sini saya akan mencoba melakukan perintah select lagi untuk tabel gudang barang. Nah, di sini ditampilkan tabel gudang barang di mana semua kolomnya terdapat nilai.
karena memang logistik manager ini memiliki akses untuk seluruh data yang ada pada tabel untuk ID supplier dan juga harga per unit juga. Selanjutnya saya akan melakukan perintah select untuk tabel supplier. Nah, di sini berhasil tertampilkan tabel supplier di mana semua kolomnya juga memiliki nilai atau memiliki isi. Karena kembali lagi user logistik manager ini memiliki akses penuh pada seluruh tabel. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai pembagian role, kemudian penetapan hak akses, serta simulasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.